Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Senang bertemu kembali dengan kalian. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi IPA tentang organ pernapasan pada manusia. Tetapi sebelum kita belajar, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak ibu, sesuai dengan materi kita yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Materi IPA kelas 5 tema 2, subtema 1, yang mana kompetensi dasarnya ialah menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kalian setelah melihat video pembelajaran ini dapat menjelaskan pengertian bernapas dengan benar, dan yang kedua, melalui video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan organ pernapasan manusia beserta fungsinya dengan benar. Apakah bernafas itu? Bernapas adalah proses mendapatkan oksigen dari udara saat menghirup napas dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 saat mengembuskan nafas atau O2. Adapun organ pernapasan pada manusia, yang pertama rongga hidung. Rongga hidung berfungsi menyaring udara yang masuk di bantu rambut hidung dalam selaput lendir. Yang kedua, faring. Faring menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga, laring menghubungkan faring dan trakea. Yang keempat, trakea menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Yang kelima, bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Dan yang keenam, alveolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan yang ketujuh, organ utamanya ialah, paru-paru. Jadi sistem pernapasan pada manusia yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal dulu bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Yaitu yang pertama, kita mulai dari hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Dari rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh kita. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi pada faring ini adalah tempat dilalui udaranya pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring ini, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju ke lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi ataupun bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terenggang erat dan bervibrasi cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang atau bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea.
sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Mukus ini berfungsi untuk merenggangkan debu polen dan kontaminan kecil lainnya yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea selanjutnya terdapat 2 cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronchioles. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus yang merupakan kantung udara di ujung bronchioles. Oksigen dari udara yang masuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdisfusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdisfusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Ya, bagaimana anak-anak ibu? Sudah ibu jelaskan bagaimana sistem pernapasan pada manusia. Jadi, supaya kalian dapat menjawab tugas yang sudah ibu berikan kemarin, kalian bisa melihat di box deskripsi yang sudah ibu tuliskan.